Gimana sih ngebuat alur cerita webtoon? Gampang nggak ya? Tergantung sih. Halo dunia, gimana nih kabarnya? Semoga baik ya. Amin. Di video kali ini, aku mau ngebahas gimana caraku ngebuat webtoon. Bukan caraku waktu gambarnya, tapi gimana sih caraku ngebuat alur ceritanya? Mungkin untuk awalan, aku bakal ceritain awal terbentuknya webtoonku, yang sekarang ya. Yap, Asam Manis, The Real My First Webtoon. Jadi, Asam Manis itu berawal dari sini nih. Yap, dari dua karakter chibi yang lucu ini. Kalau kalian pernah lihat TikTokku dan lihat postingan ini, yap, ini asal muasal terbentuknya webtoonku. Awalnya, aku dan yang ini kita panggil aja Kak Nao. Iya, Kak Nao ini lebih tua dari aku dan lebih sepuh juga. Jadi singkatnya, dia ajak trend collab two artists with one palette, dan aku iyain dong. Dia buat dua karakter chibi ini sebagai presentasi dari kami berdua. Karena lucu, aku ngebuat lagi dalam bentuk art styleku. Dan karena kami rasa kurang gitu, jadi kami namain karakter masing-masing. Aku namain karakterku Dian, dan Kak Nao namain karakter dia Nafa. Dan di sini terciptalah karakter Nafa dan Dian seperti yang ada di webtoon. Terus, waktu malam, aku menghayal. Dian kalau dikasih pasangan cowok dokter kayaknya oke juga. Ide itu langsung ku kasih tahu ke Kak Nao. Dan dia bilang oke juga. Kemudian, aku coba-coba gambar cowoknya dan ku tunjukin ke Kak Nao. Katanya ganteng. Pertama, ku kasih nama si cowok ini Andrew. Dibilang terlalu bule. Dikasih nama Putra. Dibilang terlalu pasaran. Pas ku kasih nama Rizky, cuma dikasih emot senyum. Ya, karena dia nggak respon lagi, jadi lah nama dia si cowok ini Rizky. Ya, mau bagaimana lagi? Nah, bagi yang penasaran, ini nih postingan awal mula bisa terjadinya webtoon ini. Nah, lihat nih. Color palette-nya ini kan, tapi yang dia ambil tidak sesuai sama dengan color palette ini. Padahal color palette-nya dia yang pilih. Damn! Lalu Kak Nao kepikiran, masa cuma Rizky doang nih yang laki-laki? Buat temennya juga lah, biar nggak kesepian amat. Akhirnya terciptalah karakter Arya. Terus aku kepikiran, kalau cuma buat karakternya gini, kayaknya sayang deh kalau dianggurin. Buat cerita aja nggak sih? Aku juga sempat bercanda-canda sama Kak Nao, kalau aku nggak malas, aku bakal buat webtoon. Tapi waktu itu emang cuma pure bercanda aja, nggak ada maksud buat betul-betul buat webtoonnya. Tapi pada akhirnya coba aku buat-buat sketsanya di buku dan seriusin, dan yap, terbitlah Asam Manis. Walaupun chapter-chapter awalnya sangat-sangat keluar dari kata baik ya, maklumin aja. Jadi sekarang kita masuk ke poinnya ya. Kalau buat cerita, duluan alur atau karakternya? Jawabanku dua-duanya. Karena menurutku kalau buat cerita, karakter dan alur itu adalah hal yang berdampingan. Kalau berbicara soal alur, ada karakter. Dan begitu pun sebaliknya. Jadi, alur dan karakter itu menurutku sama-sama penting buat sebuah cerita. Setelah itu mungkin jangan lupa juga ditentuin genrenya. Biar jelas aja cerita ini tentang apa, misalnya soal action, fantasi, atau bahkan slice of life. Biar pembaca juga nggak bingung, dan tentu aja kamu nggak bingung. Setelah kamu tentuin semua itu, mungkin bisa dicoret-coret dulu ide dari cerita kalian agar tidak lupa. Dan yang terpenting dari semuanya adalah niat. Yap, niat. Kalau nggak niat, ya mana mungkin webtoonnya jadi. Awal-awalnya mungkin agak-agak gimana gitu. Tapi perlahan-lahan pasti oke-oke aja. Apalagi kalau ada yang suka setiap chapter kalian. Apalagi di komen. Pasti seneng banget. Aku ingat betul pas ada komen pertama di webtoonku. Komen itu sampai kuliatin 15 menit lamanya. Kita sebagai autor juga nggak mungkin upload tiap minggu. Karena pasti dunia ini tidak hanya berkutik dengan HP kan? Kalau misalnya mau menghilang sebentar, usahakan buat pemberitahuannya dulu ya. Terserah mau dibaca atau enggak. Yang penting kalian udah umumin kalau kalian pengen hiatus. Aku juga lagi dalam masa hiatus karena ada beberapa urusan yang begitulah. Tapi tenang,
Di sela-sela itu, aku juga nyicil gambar buat webtoonku kok. Perlu diingat, alur itu ada awal, tengah, akhir. Permulaan, konflik, ending, atau klimaks. Jujur, selama aku jadi author di webtoon nih, aku lumayan banyak ketemu author-author di Canvas yang emang bingung akhir ceritanya mereka gimana. Intinya, mereka bingung cara nentuin endingnya gimana. Dan berujung gak pernah upload-upload lagi selama bertahun-tahun. Intinya, aku mau bilang tentuin dulu alur cerita kalian dari awal hingga akhir. Bukan cuma tiba-tiba kepikiran ceritanya dari awal sampai pertengahan aja. Tiba-tiba gambot lagi lanjutin karena nggak tahu mau namatinnya gimana. Aku saranin tentuin dulu cerita kalian mau diakhirin dengan ending apa. Sad ending, bad ending, atau happy ending nih. Nah, contohnya, aku mau pilih happy ending aja. Jadi udah bisa kesusun nih, apa aja yang harus MC kita lakuin. Dasarnya kita harus tahu keseluruhan cerita yang mau kita buat. Baru selanjutnya kalian bisa alurin sendiri cerita-cerita tersebut dalam bentuk per chapter. Ya, inti utamanya kalian udah nentuin keseluruhannya dari awal sampai akhir. Jangan kalian hanya mikirin ceritanya dari awal sampai tengah. Ya udah, setengah aja dong itu. Jangan ya, Dek ya. Kasihan yang baca kalau gitu mah. Oke, kayaknya hanya itu deh yang bisa aku jelasin. Semoga kalian paham ya. Hah? Apa? Gak paham? Ya, udah. Mau gimana lagi? Oke. Kalau ada yang kurang atau mau ditanyain, silahkan tanyain di kolom komentar ya. Sampai jumpa. Bye-bye.